Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miflahul Jannah dari kelas PBSID. Yang terhormat Bapak Dr. Aziz Ojeng, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Saya membuat video ini dalam rangka untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu keterampilan berbicara. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Tuak Paka Sari Batang. Yuk, simak ceritanya. Di sebuah desa ada saudagar kaya yang memiliki 4 anak. 4 anaknya ini biasa disebut Tuak Paka Sari Batang, atau yang artinya 4 bersaudara. Tuak Paka Sari Batang menuntut ilmu di 4 penjuru mata angin. Ada yang di barat, ada yang di timur, ada yang di selatan, dan ada yang di utara. Setelah 1 tahun lamanya menuntut ilmu, akhirnya Tuak Paka Sari Batang pulang menemui ayahnya, yaitu saudagar kaya. Saat pulang, si sulung langsung melaporkan keahliannya kepada sang ayah. Ayah, aku telah ahli dalam meramal, kata si sulung kepada ayahnya. Oh, benarkah? Lalu bagaimana dengan adikmu? Tanya sang ayah, yang merasa sangat senang mendengar perkataan si sulung. Tentu ayah. Kalau adikku ada yang ahli dalam mengambil sesuatu tanpa diketahui pemiliknya. Ada juga yang ahli dalam memanah, dan ada yang ahli dalam memperbaiki sesuatu tanpa yang telah pecah. Kata si sulung melaporkan keahlian yang dimiliki adik-adiknya. Oh, benarkah itu? Ayah senang mendengarnya. Tapi anakku, ilmu yang kalian dapatkan tidak akan dikatakan sempurna kalau kalian tidak menggunakannya bergotong royong dalam hal kebaikan. Nasihat ayahnya kepada keempat anaknya agar menggunakan ilmunya dalam hal kebaikan dan tidak memanfaatkan ilmunya untuk melakukan hal yang berbau kejahatan. Setelah beberapa hari, Tuak Paka Sari Batang mendengar berita dari sang raja yang mengatakan kalau Tuan Putri hilang. Si sulung yang memang ahli dalam meramal mengetahui di mana keberadaan sang Tuan Putri. Tuak Paka Sari Batang pun datang menemui sang raja di istana untuk melaporkan di mana keberadaan sang Tuan Putri. Baginda Raja,
Saya telah mengetahui di mana keberadaan sang Tuan Putri. Saat ini Tuan Putri ada di sebuah gunung yang tinggi, di sebuah pulau yang dijaga oleh Garuda yang besar. Perkataan itu membuat raja terkejut sekaligus senang mengetahui di mana keberadaan sang Tuan Putri. Apa? Benarkah putriku ada di tempat seperti itu? Terus apa yang bisa kulakukan untuk membantu kalian menemukan putriku? Raja, tenang saja. Raja hanya perlu memberikan kami sebuah kapal yang besar untuk ke pulau tersebut. Raja pun menuruti keinginan dari 4 atau Tuapaka Saribatang. Raja memberikan sebuah kapal yang besar serta beberapa prajurit untuk membantu Tuapaka Saribatang dalam menemukan Tuan Putri. Tuapaka Saribatang ini pun berlayar pergi ke pulau tempat Tuan Putri disekap. Saat sampai di pulau, si sulung langsung menyuruh adiknya yang ahli dalam mengambil sesuatu tanpa diketahui pemiliknya untuk menjemput Tuan Putri di atas. Adikku, kamu ahli dalam mengambil sesuatu tanpa diketahui pemiliknya. Jadi, kakak serahkan tugas ini kepadamu. Adiknya pun naik ke atas untuk menjemput Tuan Putri. Dan ternyata Garuda saat itu tengah tertidur. Jadi lebih mudahkan untuk menjemput Tuan Putri yang tengah disekap. Anak kedua itu pun membawa Tuan Putri sampai ke kapal tanpa diketahui Garuda besar tersebut. Namun, saat kapal hendak berlayar untuk pergi ke istana, Garuda yang besar terbangun dari tidurnya. Garuda itu pun datang dengan marah ke kapal tersebut. Saat sampai di atas kapal, si sulung menyuruh adiknya yang ahli dalam memanah untuk memanah Garuda tersebut agar tidak mengganggu perjalanan mereka. Adikku, kamu ahli dalam memanah. Saat kakak serahkan tugas ini kepadamu. Adik ketiga itu pun paham, lalu mengambil panahnya dan memanah Garuda yang besar
hingga tepat di jantungnya. Garuda yang dipanah itu pun jatuh mengenai sebagian dari kapal, tempat Tuapaka Saribatang serta Tuan Putri saat ini. Kapal pun pecah sebagian. Si sulung kembali menyuruh adiknya yang terakhir atau si bungsu untuk memperbaiki kapal yang pecah itu. Adikku, kamu ahli dalam memperbaiki sesuatu yang pecah. Kakak serahkan hal ini kepadamu. Si bungsu pun memperbaiki kapal itu hingga baik seperti sedia kala. Kapal pun berlayar mengarungi pulau tersebut untuk sampai di kerajaan. Saat sampai di kerajaan, raja sangat bahagia dan terharu melihat putrinya yang kembali dalam keadaan yang sehat. Putriku, ayah senang melihatmu. Terima kasih kepada kalian berempat yang telah membawa putriku dalam keadaan yang sehat. Sesuai dengan janjiku, aku akan menikahkan salah satu di antara kalian kepada putriku. Agar adil, maka saya akan menikahkan si sulung untuk putriku, dan ketiga lainnya akan saya berikan jabatan yang baik di kerajaan. Terima kasih atas apa yang Baginda berikan kepada kami. Tapi itu semua ajaran dari ayah kami. Kalau ilmu itu tidak akan sempurna jika kita tidak bergotong royong dalam hal kebaikan. Setelah hari itu, si sulung menikahi Tuan Putri dan ketiga saudara lainnya diberikan jabatan yang bagus di kerajaan. Mereka pun hidup bahagia bersama di kerajaan. Sekian dongeng atau cerita rakyat yang saya bawakan mengenai Tuapaka Saribatang. Semoga cerita rakyat tersebut dapat memberikan pelajaran untuk kita ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.